Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di momen istimewa, tepat di tanggal 22 Oktober tahun 2022, kita sedang memperingati satu momentum yang spesial, yaitu Hari Santri Nasional, di mana Hari Santri Nasional tahun ini bertemakan berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Dan hari ini juga Cendekia Cikias Media Center menghadirkan sebuah podcast yang akan mengangkat tema tentang demokrasi Pancasila dalam perspektif Al-Quran. Demokrasi menjadi sebuah kata yang sakti pada peradaban saat ini. Sebuah negara bisa dikucilkan dalam pergaulan internasional begitu dia dianggap sebagai negara yang tidak demokratis, sehingga dalam sistem politik demokrasi menjadi sebuah sistem yang diklaim sebagai sistem politik yang ideal karena menjadi sistem politik yang dominan yang paling banyak diterapkan di negara-negara di dunia, terlepas dari bentuk negaranya dan sistem pemerintahannya. Secara sederhana, sistem demokrasi bisa kita maknai sebagai sebuah sistem pemerintahan dari rakyat. Mainstream pemikiran demokrasi yang berkembang pada fase peradaban saat ini tertuju kepada sistem demokrasi liberal. Hal ini bisa kita lacak dalam karya-karya para tokoh-tokoh demokrasi. Sebut saja tokoh Francis Fukuyama dalam sebuah bukunya yang berjudul The End of History. Dalam tesisnya itu dia menggunakan pendekatan dialektika historis yang lahir dari pemikiran seorang filosof yang besar bernama Hegel, yang menegaskan bahwa demokrasi liberal akan menjadi sebuah konsensus dunia yang final, ataupun kita bisa temukan tentang demokrasi liberal dari pemikiran tokoh Samuel Huntington dalam karyanya seperti Wealth of Democratization, atau bukunya yang sangat monumental yaitu The Clash of Civilization. Maka syarat terpenting dalam demokrasi yang berkembang di dunia saat ini, garis miring demokrasi liberal, adalah mau tidak mau harus menerima sekularisme dan liberalisme atau paham-paham yang menyertainya seperti individualisme dan antroposentris. Maka pada titik inilah kemudian demokrasi yang diterapkan di banyak tempat, terutama di negara-negara muslim, akan mengalami benturan dengan nilai-nilai yang justru lebih dulu lahir daripada demokrasi itu sendiri, baik nilai-nilai yang bersumber dari agama ataupun nilai-nilai yang bersumber dari tatanan hidup lokal masyarakat tersebut. Maka untuk membicarakan lebih jauh tentang tema besar tersebut telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan banyak berbagi dengan kita tentang tema demokrasi dalam perspektif Al-Quran. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan perkenalkan dulu riwayat hidup dari narasumber kita. Nama lengkap Didik Darmadi, lahir di Balikpapan 27 April tahun 1992. Riwayat pendidikan formal SD, SMP, dan SMK di Balikpapan, terus kemudian S1 di STAI Al-Qudwah, lulus tahun 2017, dan mengambil S2 di Institut PTIP Jakarta dan lulus pada tahun 2022 ini. Riwayat pendidikan non formal di Ma'had Tahfiz Al-Quran Istiqomah Balikpapan, Al-Manar Islamic Studies Institute Balikpapan, terus kemudian Ma'had Ali An-Nuaimi Jakarta, dan lulus tahun 2012. Kemudian beliau juga sekarang memiliki beberapa kegiatan, diantaranya adalah sebagai penulis aktif tentang studi Islam, kemudian juga menjadi salah satu staf pengajar di Rosa Islamiyah di Cendekia Cikias Islamic Boarding School, pengajar bahasa Arab di Ma'had Darul Bir, dan beliau juga sekarang diamanahkan menjadi kepala sekolah SMP Plus Cendekia Cikias.
Oke, gimana Ustaz Didi? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ustaz Didi, kita akan banyak ngobrol ya, akan banyak berbincang tentang tema yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu tentang demokrasi Pancasila dalam perspektif Al-Quran. Tapi sebelum kita lebih jauh memperbincangkan hal tersebut, barangkali kita mulai dari perbincangan santai dulu, ya, supaya kemudian menyesuaikan cuaca ini. Iya, ini habis hujan. Butuh dihangatkan. Oke, ini Ustaz Didi. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2022. Ya. Alhamdulillah, bersyukur dan mengapresiasi juga kita kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menetapkan tanggal 22 sebagai Hari Santri Nasional. Ya, betul. Dan tentunya Hari Santri ini memiliki makna yang istimewa, begitu ya, bagi saya, bagi antum, dan juga mungkin bagi banyak orang di luar sana. Karena walaupun sudah seusia seperti ini ya, santri tetap santri. Ya, betul. Tidak ada mantan santri. Nah, bagaimana pandangan antum? Apa yang bisa kita petik dari peringatan Hari Santri Nasional kali ini? Iya. Jadi memang kita patut apresiasi pemerintah ya. Jadi memberikan sebuah terobosan baru. Ya, mengapresiasi sebenarnya salah satu peran dari umat Islam. Karena kalau kita bicara Hari Santri, kemudian apa latar belakang kemudian ditetapkan Hari Santri tanggal 22 Oktober, nah, maka kita akan tahu bahwa di sana ada peran umat Islam yang besar. Karena 22 Oktober itu adalah hari dikeluarkannya resolusi jihad ya, sahabat Asia. Nah, jadi resolusi jihad itu kemudian membakar semangat umat Islam, khususnya kalangan para santri saat itu ya, untuk kemudian ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan, begitu. Yang kita tahu saat itu mau direbut kembali. Jadi bicara tentang Hari Santri berarti bicara tentang peran santri di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu dari sisi historisnya, Zat. Betul. Tapi kalau kita kontekstualisasikan dalam peran santri pada masa saat ini, ya tentunya resolusi jihadnya mesti mengalami penyesuaian. Betul. Ya, betul. Kira-kira bagaimana posisi santri seharusnya, ya, di tengah dinamika keumatan, dinamika kebangsaan saat ini menurut Anda? Ya, ya kita tahu ya bahwa masyarakat kita secara sosial atau secara politik itu mengalami naik dan turun, dan itu kita sebagai kalangan santri ya, dan juga dunia yang berkecimpung dalam dunia pesantren, kita harus ikut serta gitu. Kalau kita sekarang sudah merdeka, kalau kemarin berbicara tentang mempertahankan kemerdekaan, kalau sekarang bagaimana kemudian kita manfaatkan kemerdekaan ini untuk mewujudkan tujuan negara kita gitu. Yang kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjalankan ketertiban dunia, kemudian mewujudkan kesejahteraan sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi santri kalau misalnya mau melanjutkan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, maka bagaimana kemudian kita bisa aktif, bisa militan dalam tanda kutip seperti mereka. Jadi kalau mereka militannya itu berhadap-hadapan dengan penjajah gitu ya, mempertaruhkan nyawa. Kalau kita di sini mungkin ya tenaga kita maksimalkan, pikiran kita maksimalkan, bagaimana kita serius dalam belajar, serius dalam bekerja, begitu. Nah, jadi spirit dari perjuangan mereka itu kemudian kita lanjutkan. Oke. Ini di tangan saya sudah ada sebuah buku yang saya sudah baca, isinya sangat menarik. Ini yang melatar belakangi yang menjadi salah satu bahan dari pembahasan kita hari ini adalah buku berjudul Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Al-Quran. Ini ditulis oleh Ustaz Didi Darmadi. Dan buku ini cukup tebal, 413 halaman. Ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula, latar belakang sehingga bisa terbit buku ini pada tanggal berapa ya diterbitnya? Tanggal
Agustus ya, 2022. Oke, silakan Ustaz. Ya, awalnya sebenarnya saya tertarik untuk membahas mengenai masalah sains dalam pandangan atau dalam perspektif Al-Quran, atau yang biasa dikenal dalam pembahasan diskursus tafsir ilmi begitu. Tapi kemudian saya melihat ada fenomena di bangsa kita yang kemudian ada kesan seolah-olah Pancasila, seolah-olah demokrasi itu bertentangan dengan agama begitu. Nah, itu kemudian menarik minat saya begitu. Bagaimana kalau kita bahas, kita lebih clearkan lagi. Memang sudah banyak ya yang bahas mengenai masalah demokrasi, mengenai masalah Pancasila dalam perspektif Al-Quran atau dalam perspektif Islam ya, dalam sudut pandang Islam atau Al-Quran. Tapi biasanya pembahasannya terpisah. Yang pertama membahas Pancasila ansih tanpa embel-embel demokrasi. Ada juga yang membahas tema demokrasi tapi terpisah dalam konteks Pancasila. Padahal kan antara demokrasi secara umum dengan demokrasi Pancasila itu pasti ada perbedaan ya. Nah, jadi nggak mungkin untuk kemudian kita generalisir begitu dari secara umum, secara keseluruhan. Padahal penerapannya kan berbeda-beda. Nah, jadi karena itu kemudian saya pribadi itu sangat tertarik sekali untuk membahas tema tersebut, untuk membuktikan betulkah demokrasi Pancasila itu bertentangan dengan Islam, atau sebaliknya ada kesan seolah-olah agama atau khususnya Islam misalnya ya bertentangan dengan Pancasila, sampai ada misalnya yang beranggapan bahwa agama dalam tanda kutip musuh Pancasila misalnya. Betulkah klaim seperti itu atau pendapat atau pandangan seperti itu? Nah, itu yang kemudian memantik saya untuk kemudian membahas mengenai demokrasi Pancasila dalam pandangan Al-Quran gitu. Oke, nanti kita akan temukan jawabannya tentunya di buku-buku ini. Betul, kita eksplor lebih lanjut. Oke, kita berbicara lanjut tentang demokrasi saja. Ya. Dalam alam pemikiran demokrasi liberal itu kan ada satu pernyataan bahwa Tuhan sudah tidak diperlukan lagi, karena yang diperlukan dalam demokrasi liberal adalah suara rakyat, bukan suara Tuhan ya. Dengan kata lain, rakyat itu menjadi Tuhan untuk diri mereka sendiri, sehingga tidak lagi memerlukan Tuhan dan agama sebagai guidance, sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga dengan demikian ya, sistem yang tidak selaras dengan ini dianggap sebagai sistem yang tidak demokratis. Jadi kalau mau dikatakan demokratis ya harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan nilai-nilai keagamaan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pada akhirnya kemudian demokrasi menegasikan peran-peran agama di situ. Nah, bagaimana pandangan antum tentang konsepsi tersebut? Ya. Jadi berkaitan dengan demokrasi yang kesannya adalah liberal. Sebenarnya kalau kita bicara demokrasi liberal gitu ya, nah itu kita pasti tidak bisa lepas dari konteks wilayahnya kan, begitu, yaitu adalah negara barat. Nah, ternyata sebenarnya kalau kita rujuk lebih dalam lagi, kita lihat, kita teliti lebih dalam lagi, ternyata konsep demokrasi liberal yang dimiliki oleh negara-negara barat itu ternyata sendi-sendinya itu berasaskan nilai-nilai ketuhanan dan agama begitu ya. Kita bisa ambil contoh misalnya dalam konstitusi Amerika, misalnya konstitusi kemerdekaan Amerika. Nah, di situ berbicara salah satu doktrin di mana manusia itu adalah yang pada asalnya adalah makhluk yang berdosa begitu ya, atau orang yang makhluk yang memiliki dosa asal gitu. Nah, itu selaras dengan doktrin keagamaan di agama Kristen sendiri ya, tentang penebusan dosa, di mana manusia itu kemudian dosanya ditebus gitu. Nah, itu selaras, kita lihat bagaimana isi narasi dari konstitusi itu selaras dengan ruh agama Kristen pada saat itu. Nah, dan bicara tentang seolah-olah kemudian demokrasi liberal itu bertentangan dengan agama, sebenarnya itu respon terhadap aturan-aturan rigid ya, yang secara teknis dipunyai oleh agama resmi Barat saat itu, yaitu Kristen tentunya gitu. Nah,
jadi tentu saja kemudian kita harus melihat bagaimana perjalanan sejarah di Barat begitu, bagaimana apa yang melatar belakangi kemudian mereka bertindak memisahkan gitu antara agama dengan pemerintahan, yang itu ternyata memang sudah jauh hari memang ada doktrin serahkan kekuasaan pada raja dan serahkan agama atau ibadah kalau tidak salah setia kepada Tuhan begitu. Artinya memang pemisahan itu sudah ada dan sejarahnya panjang sekali, tentu sulit untuk bisa dihilangkan. Tapi ternyata di samping ada hal tersebut kemudian fitrah, mungkin kalau bahasa kita ya, fitrah, ketertarikan jiwa manusia untuk kemudian mengakui Tuhan, mengakui eksistensi yang berada di atas mereka, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata mau tidak mau terwujudkan di sana. Dan juga mungkin kalau kita baca sejarah Barat di abad pertengahan ya, nah itu bagaimana kemudian kebetulan saat itu mungkin ada doktrin-doktrin keagamaan di Barat yang kemudian bertentangan dengan para saintis atau ilmuwan yang ada pada saat itu ya. Kemudian terjadilah konflik ya antara pihak otoritas keagamaan dan juga otoritas keilmuan umum saat itu. Nah mungkin itu ya Ustaz ya yang menyebabkan akhirnya orang-orang di Barat atau masyarakat Barat beranggapan agama itu seharusnya tidak ikut serta dalam urusan keduniaan gitu. Jadi harusnya aturan rigid keagamaan itu tidak ikut serta mengatur manusia. Tapi di lain sisi masyarakat Barat juga tidak mau menolak eksistensi Tuhan begitu, sehingga mereka nyatakan itu secara eksplisit gitu ya di dalam konstitusi mereka. Jadi dalam mana terjadi pembagian ranah begitu ya? Ya betul. Kalau urusan-urusan ekonomi, urusan politik, ya, urusan kenegaraan itu diserahkan kepada otoritasnya. Ya. Begitupun urusan agama itu juga diserahkan pada otoritasnya. Ya. Tidak saling mencampuri begitu ya. Ya. Nah, oke, kita sekarang kembali bagaimana kemudian Indonesia dengan corak keislaman yang begitu kental. Jadi Islam sebagai sebuah pedoman kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalamnya mengatur tentang bagaimana hubungan kehambaan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimensi ibadah. Itu tentunya sesuatu yang menjadi pakem di dalam keagamaan, dalam agama kita. Tapi apakah kemudian Islam juga berbicara tentang hal-hal yang lebih luas lagi yang memiliki korelasi dengan kehidupan masyarakat, seperti apakah Islam juga memiliki konsepsi tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang budaya, tentang hukum dan lain sebagainya. Bagaimana menurut antum tentang dimensi Islam itu sendiri? Ya. Jadi kalau tadi kita lihat bagaimana kehidupan di Barat dan latar belakang mereka yang itu secara historis berbeda ya, secara latar belakang sejarah berbeda dengan agama Islam ya, atau mungkin wilayah di mana Islam berkembang saat itu, yaitu di wilayah Timur Tengah, mungkin kita sebut seperti itu. Nah, untuk perkembangan Islam itu memang kita tidak mengenal adanya otoritas tunggal, adanya pemegang kuasa tunggal, di mana kita tahu dalam mainstream umat Islam itu ada namanya madhab. Ada madhab Hambali, Maliki, kemudian ada Syafi'i, kemudian ada Hambali, Hanafi begitu. Nah, jadi kemudian ini berbeda halnya dengan otoritas keagamaan di Barat yang cenderung terpusat, itu sentralistik, dan memang ada sisi negatif dan positif ya untuk hal tersebut. Tapi dalam konteks kecenderungan untuk kemudian memegang kalau istilah kita kekuasaan yang sangat mutlak begitu, itu menyebabkan kemudian resistensi atau penolakan sebenarnya terhadap dari sisi otoritas keilmuan umum terhadap otoritas keagamaan gitu, kalau mau ikut campur ke dalam hal tersebut. Tapi di dunia Islam hal tersebut cenderung tidak terjadi. Kenapa? Karena kita kalau baca sejarah bagaimana
ternyata latar belakang para ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan-ilmuwan umum Islam itu ternyata sebelum mereka menjadi ilmuwan, mereka adalah orang-orang yang memang dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan yang mumpuni, begitu, menghafal Quran dan lain sebagainya. Jadi di samping ilmuwan ternyata mereka juga adalah ulama, begitu. Jadi terjadi sinkronisasi atau harmonisasi, begitu. Mungkin itu ya yang tidak terjadi di Barat. Nah, sehingga kalau di tradisi Islam sendiri mungkin tidak mengenal yang disebut sebagai sekulerisme sebagaimana yang berkembang di Barat. Jadi kalau kita bicara apakah Islam itu ikut mengatur mengenai masalah selain atau di luar masalah-masalah keagamaan, maka kita akan temui banyak sekali panduan-panduannya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis. Nah, jadi kalau bicara apakah ada aturan tentang politik? Ada. Apakah ada aturan tentang kehidupan sosial? Ada. Apakah ada aturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan sebagainya? Ada, gitu. Tapi mungkin gradasi pengaturannya yang berbeda. Ada yang diatur secara rigid, begitu, utamanya masalah-masalah agama, gitu. Ada yang hanya diatur secara prinsipil, jadi hanya masalah-masalah intinya saja, hanya diberikan kaidah besar untuk kemudian diterapkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti di sisi politik atau di sisi kehidupan sosial kita. Oke. Nah, Indonesia ini kan adalah populasi Muslim terbesar di dunia, betul, dan tentunya di Indonesia juga menjadi mayoritas, begitu ya. Nah, tapi kemudian Indonesia justru dengan mayoritas Muslimnya, dia memilih untuk menggunakan sistem demokrasi, gitu ya. Padahal tadi disampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang kafah, agama yang sempurna, bukan hanya mengatur aspek kehidupan keagamaan saja, tapi semua sendi-sendi kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, hukum dan lain sebagainya itu telah lengkap. Walaupun dalam pengaturannya tadi antum sampaikan ada yang rigid, ada juga yang hanya prinsip-prinsip saja. Apakah kemudian kesempurnaan Islam di dalam konsepsi mengenai hampir di semua sendi kehidupan manusia itu tidak mendorong kemudian umat Islam ya di Indonesia atau mungkin di dunia untuk mendorong terciptanya sebuah sistem politik yang lebih merepresentasikan ya nilai-nilai keislaman di sana, begitu ya. Jadi sistem yang otentik lahir dari pandangan-pandangan Islam. Nah, bagaimana menurut antum? Bicara mengenai tadi pemerintahan Islam yang mungkin kita sederhanakan seperti itu. Nah, sebenarnya sudah ada blueprint ya. Kita baca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana beliau tidak hanya seorang nabi yang mengajarkan agama, tapi ternyata beliau juga adalah seorang nabi yang memimpin pemerintahan, begitu. Nah, kemudian dilanjutkan setelah beliau wafat oleh 4 orang khalifah atau 4 orang pemimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, begitu. Nah, dilanjutkan oleh mereka, begitu. Yang kemudian pemerintahan 5 periode itu atau 5 masa itu kemudian dikenal dengan nama negara Madani yang merujuk pada asal tempat pusat pemerintahan yaitu kota Madinah. Maka dari sini sebenarnya kita tahu bahwa umat Islam itu punya sebuah pandangan idealis mungkin begitu ya berkaitan dengan bagaimana negara itu diatur. Tentu seperti itu. Tapi dalam konteks keindonesiaan kita yang kemudian kita tahu bagaimana majemuknya atau plural gitu ya di negara kita ini kemudian membuat kita harus bisa menyepakati satu hal yang sama. Supaya apa? Supaya utamanya saat itu kita yang dalam kondisi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa berhasil begitu dalam perjuangannya. Bagaimana bisa berhasil kalau misalnya kita tidak punya satu kesepakatan yang sama. Nah, jadi bukannya umat Islam ya mungkin secara umum tidak punya konsep begitu, tapi konsep itu masih bisa diterapkan dalam nilai-nilai esensialnya begitu, yang mungkin tidak secara formal kemudian menyebutkan sebagai negara Islam, tapi kemudian nilai-nilai Islam itu masih bisa kemudian
diaplikasikan begitu dalam kehidupan, baik itu kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, pribadi, ataupun dalam konteks kenegaraan kita begitu. Oke. Kalau dalam sejarah juga kita bisa melihat kembali Ustaz, bagaimana kemudian ketika Panitia 9 itu merumuskan tentang ideologi negara, kemudian mereka dengan sangat legowo menghapus beberapa frasa di situ, ya, kewajiban menjalankan syariat Islam, kemudian dengan pertimbangan persatuan, dengan pertimbangan jangan sampai terjadi perpecahan setelah ini, kemudian para tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam penyusunan konsep ideologi negara itu, kemudian mereka legowo untuk diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Barangkali itu juga menjadi salah satu pertimbangan, ya Ustaz? Ya, betul Ustaz. Jadi tentu kita tahu memang di awal ketika dideklarasikan atau diproklamasikan kemerdekaan, ya kalimatnya adalah dengan kalimat 17 kata yang sudah dihapus. Betul. Itu yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Walaupun subjek pelaku yang harus melaksanakan isi dari sila itu adalah umat Islam, tapi tentu mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang berkenan dengan kalimat tersebut. Jadi kemudian kalimat tersebut dihapuskan, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kemudian para ulama kita setuju untuk menghapus? Karena para ulama kita tahu bahwa Islam masih bisa diaplikasikan, masih bisa dijalankan, masih bisa dimasukkan aturan-aturannya ke dalam aturan-aturan resmi dan formal negara begitu. Nah, sehingga kemudian demi persatuan kita, maka perwakilan-perwakilan umat Islam saat itu kemudian mengalah gitu, dengan senang hati untuk kemudian menjaga persatuan agar kita bisa mendapatkan kemerdekaan, dan lebih dari itu harusnya kemudian kita bisa memperoleh begitu ya tujuan kemerdekaan yang kita idam-idamkan gitu. Oke. Tapi di sisi lain juga masih ada sebahagian dari umat Muslim yang menganggap bahwa sistem yang berlaku di Indonesia saat ini itu kurang mampu menjadi wadah perjuangan umat Islam, gitu ya, sehingga mereka masih ingin memperjuangkan konsep-konsep seperti khilafah, walaupun tentunya kita juga ketahui pada akhirnya ormas yang kemudian mendukung konsepsi tersebut dan membuat social movement, sosial politik juga begitu ya, pada akhirnya kemudian mengalami sebuah tindakan yang tegas dari negara begitu ya. Nah, apakah betul menurut antum pandangan mereka bahwa sistem demokrasi yang lahir dari Barat dalam pandangan mereka itu justru tidak akan mampu mewadahi perjuangan umat Islam, justru akan memberangus nilai-nilai keislaman, akan menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai esensial dari Islam itu sendiri? Menurut antum bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita bicara khilafah mungkin ya, kita mulai dari khilafah, bahwa khilafah itu adalah sebuah istilah. Ya, awalnya adalah sebuah istilah, bukan sebuah konsep model yang rigid mengenai bagaimana negara diatur. Nah, pertama kali muncul istilah khilafah itu kan dari ucapan Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW ketika berbicara alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, hendaklah kalian memegang sunnahku dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, itu saat itu khulafaur rasyidinnya belum ada begitu. Jadi Rasul memperkenalkan istilah khulafaur rasyidin. Yang itu kalau kita kembalikan ke bahasa, bahwa khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Artinya para pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai khalifah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu awalnya disebut sebagai khalifatur Rasul. Nah, kemudian di masa Umar bin Khattab itu sebutannya lebih panjang, jadi khalifatir Rasul, pengganti dari penggantinya Rasul. Karena terlalu panjang, akhirnya dicarilah sebutan lain, yaitu Amirul Mukminin, ya, pemimpin dari orang-orang mukmin begitu. Nah, jadi
istilah khilafah sendiri sebenarnya adalah sebuah konsep umum memang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian para ulama itu membuat sebuah konsep secara detail itu berdasarkan atas ijtihad mereka. Sebenarnya khilafah sendiri itu intinya adalah dua hal. Yang pertama adalah pemeliharaan dan penjagaan terhadap agama. Ini kita bisa merujuk ini pada definisi khilafah atau al-imamah menurut Imam Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi inti dari khilafah yang pertama itu adalah penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama. Lalu kemudian yang kedua adalah aplikasi atau penerapan terhadap nilai-nilai syariat. Nah, itu sebenarnya inti dari khilafah dua itu. Nah, jadi tidak diatur secara rigid bagaimana pemimpin ini dipilih, bagaimana kemudian kita mengatur administrasi kenegaraan begitu. Nah, itu yang kadang-kadang umat Islam menganggap bahwa cara memilih pemimpin dengan cara pemilu seperti sekarang voting, itu tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua cara pemilihan tidak pernah ada yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar terpilih dengan cara aklamasi, kesepakatan para sahabat secara mayoritas begitu ya. Kemudian Umar terpilih dengan cara penunjukan oleh Abu Bakar berdasarkan musyawarah dengan para sahabat. Kemudian Utsman terpilih dengan cara gabungan antara musyawarah dan juga voting. Kemudian Ali bin Abi Thalib terpilih karena suara terbanyak kedua setelah Utsman bin Affan kemudian syahid begitu ya, dibunuh oleh pemberontak. Jadi suara kedua ibarat kata wakil presiden naik menjadi presiden lah begitu. Nah, itu cara terpilihnya para khulafaur rasyidin itu berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan rigid sebenarnya dalam masalah penentuan kepemimpinan. Memang ada yang disebutkan mengenai ahlul hali wal aqdi, tapi sebenarnya itu landasannya adalah ijtihad, pendapat dari para ulama begitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana nilai inti atau esensi itu penjagaan agama, pemeliharaan agama, kemudian juga penerapan syariat, penerapan nilai-nilai agama itu bisa tetap terlaksana meskipun tidak dengan cover khilafah, tidak dengan cover negara Islam dan seterusnya. Jadi tidak mesti harus menjadi Islam formalistik ya. Yang penting nilai-nilai ajaran Islam itu tetap terjaga ya, dalam sistem yang kita gunakan saat ini. Ya. Terus kemudian ini tentang positioning umat Islam ya di tengah sistem yang sekarang sedang berlangsung begitu ya. Apakah kemudian umat Islam harus memposisikan diri dalam civil society dengan social movementnya, artinya tidak terlibat di dalam sisi pengaturan pemerintahan politik secara langsung, tetapi memperkuat civil society, ataukah justru yang lebih efektif adalah memilih untuk bisa melakukan dakwah parlemen, dakwah pemerintahan, dakwah politik yang kemudian elemen-elemen umat Islam itu harus bergerak mengisi posisi-posisi strategis supaya kemudian dengan itu lebih mudah untuk memperjuangkan aspirasi umat Muslim. Menurut antum seperti apa yang ideal? Ya, kalau bicara tentang social movement versus dakwah politik begitu atau dakwah parlemen, sebenarnya dua hal itu adalah hal yang sama-sama penting. Sama seperti ketika kita tanyakan mana yang lebih penting di pohon itu, apakah akar ataukah batang batang tumbuh ataukah cabang-cabangnya, maka kita akan jawab semuanya penting. Maka kita bicara tentang dakwah politik itu tidak akan pernah berhasil kalau dia tidak punya akar dari social movement, dari pergerakan massa. Bagaimana mungkin misalnya seorang anggota DPR atau seorang pemimpin calon presiden atau misalnya partai tertentu bisa memperjuangkan ajaran atau aspirasi Islam misalnya kalau misalnya tidak ada yang dukung, tidak mungkin begitu. Jadi yang mesti dilakukan pertama tentu adalah dimulai dari akar. Bagaimana kita menumbuhkan ruh keagamaan, bagaimana kita menumbuhkan ruh religiusitas yang semakin lama ini kok kesannya semakin menipis begitu Ustaz ya, mungkin karena pengaruh budaya-budaya dari luar seperti itu. Nah,
Jadi itu yang kita perlukan dan kita harus lakukan pertama kali. Kita mulai dari bawah, kita mulai dari akarnya. Dan kemudian akar tentu tidak bisa bertahan kalau tidak ada yang namanya batang, tidak ada yang namanya cabang, tidak ada yang namanya daun. Nah, begitupun dengan pergerakan sosial umat Islam untuk menyalurkan aspirasi melalui ormas-ormas Islam atau melalui MUI misalnya, itu tidak akan efektif kalau tidak didukung juga dengan dakwah politik atau dakwah parlemen begitu. Sebagai contoh misalnya, ketika kemarin dari Majelis Ulama Indonesia memiliki aspirasi mengenai undang-undang jaminan produk halal. Tentu ini dibutuhkan oleh umat Islam dalam konteks kenyamanan ketika mengkonsumsi suatu hal begitu ya. Yang tentu kalau ada jaminan halal tidak hanya nyaman bagi umat Islam, tentu umat-umat non-muslim juga merasa nyaman dan tidak ada masalah dengan hal tersebut begitu ya. Nah, jadi kemudian MUI Majelis Ulama Indonesia itu mendatangi partai politik begitu. Kenapa? Karena yang bisa mendukung aspirasi ini, bisa membantu terlaksananya aspirasi ini itu adalah partai politik. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan harus berjalan seiring selangkah begitu, sehingga aspirasi umat Islam itu bisa tersampaikan dengan baik, terartikulasikan begitu dalam kehidupan bernegara kita. Jadi bukan sebuah pilihan yang kalau memilih yang ini berarti tidak yang lain salah begitu ya. Tidak. Ini justru harus berjalan sinergis. Betul. Masyarakat tetap harus dibangun, harus dibina. Ya. Kemudian yang memperjuangkan dari sisi politiknya juga harus ada. Ya, jadi betul. ketika ada aspirasi, ada juga yang menyambut, memperjuangkan. Betul. Oke. Ini saya baca di halaman 225, Ustaz. Ya. Ada sebuah kaidah yang antum cantumkan di sini, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ini kaitan dengan sistem demokrasi Pancasila. Ya. Apakah ketika antum mencantumkan kaidah ini, antum juga menyadari bahwa dalam sistem yang kita gunakan sekarang ini bukan sistem yang ideal sebenarnya, gitu ya, bukan sistem yang ideal. Tetapi bagaimanapun ini sebuah sistem yang sedang berlaku sekarang, dan kita mencoba untuk mengadaptasikan kepentingan-kepentingan perjuangan Islam kaum muslimin melalui sistem ini, walaupun barangkali tidak seluruhnya akan bisa kita perjuangkan. Atau mungkin ada pandangan lain dari saya? Ya. Jadi kaidah malayudroku kulluh falayutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dicapai semua maka jangan ditinggalkan semua. Nah, yang pertama itu konteksnya sebenarnya adalah bagaimana di negara Pancasila ini kemudian bisa tetap berjalan dengan spirit religiusitas tadi ya. Kan kita tahu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi kok rasa-rasanya spirit keagamaan, semangat religiusitas itu kok rasanya semakin lama itu semakin menipis begitu dalam konteks secara general atau umum begitu ya. Nah, jadi yang dibutuhkan dari yang kemudian melatar belakangi kenapa kaidah itu saya kutip itu adalah karena adanya kecenderungan begitu untuk membawa Pancasila ini sebagai satu ideologi yang sekuleris atau menegasikan agama sebagaimana yang ada di Barat. Terus terang memang kalau kita buka lembar sejarah kita, bagaimana perwakilan umat Islam dalam sidang konstituante misalnya memperjuangkan negara berlandaskan agama dan dalam tanda kutip menolak negara berlandaskan Pancasila. Sebenarnya yang melandasi hal itu ini disebutkan oleh Muhammad Nasir sendiri, bahwa beliau khawatir bahwa negara ini akan menjadi negara yang sekuler. Jadi agama itu akan terpinggirkan sebagaimana yang terjadi di Barat. Gitu. Tapi ketika kemudian diputuskan bahwa kita sepakat kita menggunakan Pancasila dan mayoritas masyarakat atau bangsa Indonesia memilih untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan bernegaranya, maka kita harus ikut menerima. Dan sebenarnya Pancasila ini sudah sudah ideal ya, sebenarnya sudah ideal dalam konteks Indonesia. Kenapa? Karena dalam sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tadi sisi kurang idealnya adalah bagaimana
potensi dari Pancasila ini untuk kemudian dimaknai atau ditafsirkan secara sekuler. Nah, itulah yang kemudian dianggap kurang ideal. Jadi bukan Pancasilanya, tapi pemahaman atau penafsiran Pancasila yang kemudian menyalahi spirit dari sila pertama. Nah, kalau menurut Kailan sendiri ya, beliau mengatakan bahwa Pancasila, sila pertama itu adalah sila yang berada di puncak. Jadi kalau kita gambarkan sila Pancasila yang 5 itu sebagai piramida, sila pertama adalah sila yang paling atas, kemudian nomor 2 paling bawah, kemudian ke bawahnya, kemudian ke bawahnya. Nah, artinya kata beliau menyimpulkan bahwa sila ketuhanan itu harus mewarnai sila kemanusiaan, harus mewarnai sila persatuan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena agama juga mengandung semua nilai dari sila-sila tersebut gitu. Jadi tadi karena kekhawatiran nilai-nilai religiusitas itu hilang gitu, atau nilai agama terpinggirkan gitu, dianggap tidak penting dalam kehidupan kita, sehingga kemudian terjadi penolakan seperti itu. Oke. Terakhirnya saja karena waktu juga saja. Ya. Ada sebuah kalimat yang saya pikir menjadi sebuah cita-cita besar umat muslim dimanapun itu, yaitu kalimat yang sangat indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, apakah kemudian kalimat ini yang menjadi cita-cita indah dari umat muslim, seberapa antum optimis bisa terwujud dalam konteks keindonesiaan dengan sistem yang kita pakai? Silakan. Ya, kalau bicara berapa optimis, kita harus optimis di atas 50%, harus begitu ya, bahkan kalau perlu 100%. Nah, karena para nabi itu kalau kita buka sejarah mereka itu adalah orang-orang yang paling optimis di antara umatnya. Ya, Nabi Muhammad misalnya ketika dilempari batu, beliau masih bisa bilang mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti, mudah-mudahan nanti suatu saat mereka akan beriman. Itu kata Nabi Muhammad. Nah, itu optimisme yang luar biasa padahal baru saja dilempari batu gitu. Nah, jadi dari situ kemudian kita harus meneladani beliau gitu, bahwa kita harus optimis bahwa untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sangat terbuka sekali ke depan kita. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa mencapai bayangan yang ideal, visi yang sangat ideal itu, kemudian apa peran kita di sana. Nah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sendiri itu kan kalau kita merujuk pada surat Saba ayat 15, itu menceritakan mengenai sebuah negeri yang disebut sebagai negeri Saba. Ya, kemudian yang ada di wilayah Yaman, yang latar tempat atau latar geografisnya kita tahu lah seperti apa Yaman begitu ya. Walaupun di Jazirah Arab saat itu relatif subur begitu, tapi kalau kita bandingkan dengan negeri kita itu sangat jauh tentu. Tapi ternyata ketika kita buka buku-buku tafsir mengenai bagaimana negara Sabak, bagaimana negeri Sabak saat itu sangat makmur sekali, gitu. Jadi meskipun dalam tanda kutip wilayahnya itu cenderung tandus, tapi bagaimana kemudian masyarakatnya itu bisa membuat atau menciptakan, mengakali wilayahnya, mengakali kondisi alamnya. Mereka membuat bendungan sehingga kemudian dari bendungan itu mereka bisa mendapatkan suplai air secara terus-menerus. Nah, itu membuat kemudian kebun-kebun mereka itu sangat rimbun. Kemudian ketika para ibu-ibu begitu ya digambarkan dalam kitab-kitab tafsir, ketika mereka membawa bakul untuk mengambil buah-buahan, itu mereka tidak perlu capek-capek harus muter-muter jauh, tapi mereka baru berjalan beberapa saat atau beberapa langkah saja sudah banyak begitu yang bisa mereka ambil dari kebun-kebun mereka. Nah, itu gambaran yang sangat luar biasa sebenarnya dari kondisi Sabah. Nah, itulah yang kemudian disebut oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik ya, dari kondisi alam, kemudian kondisi sumber daya lingkungannya itu baik, wa rabbun ghafur, dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tentu kalau disebut memperoleh ampunan bukan faktor alam tapi faktor manusia. Artinya tidak hanya alam yang baik tapi juga manusianya baik. Bahkan kalau alamnya buruk sekalipun tapi manusianya baik masih bisa diakali. Nah, kita tahu seperti tadi ya kita ceritakan bagaimana masyarakat Sabak bisa mengakali alamnya yang cenderung tandus bisa menjadi subur.
Nah, kalau kita lihat sekarang negara yang mirip dengan masyarakat Sabah adalah Jepang misalnya. Mereka sumber daya itu relatif minim, tapi bagaimana mereka bisa jadi negara maju yang luar biasa. Atau Singapura misalnya, sebuah negara kecil, kemudian tidak banyak sumber daya di sana, tapi bisa menjadi negara maju, begitu ya. Nah, itu dari sisi bagaimana mengakali sumber daya, bagaimana manusianya itu memiliki kualitas, gitu ya. Tapi kalau kita bicara kualitas, tentu yang namanya kualitas tidak hanya kualitas fisik, ya, tapi ada kualitas inner mungkin ya, inner quality gitu, berkaitan dengan bagaimana manusia itu bisa tetap berkualitas dari masa ke masa. Perlu integritas, perlu nilai-nilai moral yang tinggi, dan itu semua bisa diambil dari nilai-nilai agama. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat Sabah yang makmur luar biasa itu kemudian tiba-tiba hancur. Kenapa? Karena ternyata mereka tiba-tiba berubah dari sisi kualitas manusianya itu menurun drastis, menurun tajam, sehingga menyebabkan kemudian di sana banyak tindak kriminalitas yang kemudian menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi bencana saat itu, yaitu jebolnya bendungan Ma'rib yang menyebabkan kemudian mereka berhamburan begitu, tidak bisa lagi menempati wilayah tersebut, dan mereka harus pergi jauh sekali gitu. Ada yang ke Syam, ada yang ke wilayah tengah Jazirah Arab dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai apa yang terjadi di masyarakat Sabah itu juga terjadi di kita. Utamanya kita di di Indonesia ini, kita begitu banyak sekali sumber daya alam luar biasa hebat, tapi bagaimana kemudian pengelolaan sumber daya alam? Jadi kalau kita bicara baldatun thayyibatun warubun ghafur, apakah kita sudah setengah jalan? Rasanya kok kita tidak bisa bilang setengah, jangankan setengah, mungkin 1/5 pun belum begitu. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana kekayaan alam kita belum bisa termanfaatkan dengan baik gitu. Dan kualitas manusia, sebelum kita bicara tentang kemudian solih, bagaimana baik secara pribadi, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kualitas mendasar ya, mental, kualitas dan lain sebagainya. Dan itu menjadi PR kita bersama. Tentu kita semua harus bergerak agar kemudian cita-cita besar baldatun thayyibatun warubun ghafur, bagaimana dimulai dari manusia yang berkualitas dan menguatkan religiusitasnya, menguatkan moralnya, menguatkan integritasnya. Dan belakangan ini kita banyak sekali mendengarkan berita-berita yang luar biasa, membuat kita mengelus dada, yang sebabnya adalah karena kurangnya integritas. Dan integritas yang sangat kuat sekali itu adalah sumbernya dari agama. Ya, banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa spirit keagamaan atau religiusitas itu bisa menekan potensi untuk melakukan tindak kriminalitas atau melakukan tindak kecurangan gitu, melakukan tindak korupsi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu PR kita bersama, insya Allah. Oke, Ustaz. Terakhir ya, di momen Hari Santri, barangkali antum ingin memberikan nasihat-nasihatnya untuk santri-santri kita khususnya, dan santri-santri dimanapun pada umumnya, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi bagian yang bisa membangun bangsa ini dari semua sisi, bahwa santri itu tidak hanya kita harapkan bisa mahir dan mantap dalam pemahaman ilmu-ilmu keagamaan, tapi diharapkan mereka juga bisa berkiprah dalam bidang-bidang yang lain gitu. Dan barangkali yang bisa sampaikan. Ya. Mungkin pesan buat adik-adik dan anak-anak sekalian ya, para adinda sekalian, para ananda sekalian yang sekarang tengah mengenyam pendidikan di pesantren. Ingat bagaimana perjuangan para pendahulu kita, bukan hanya para pendahulu kalian, tapi juga para pendahulu saya, para pendahulu Ustaz Aas, bagaimana mereka berjuang dengan mengorbankan nyawa. Jadi kalau kita sekarang mungkin dalam tanda kutip lebih ringan, bagaimana kita bisa berjuang mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan pikiran kita, gitu ya, untuk kemudian bisa ikut membersamai mereka dalam perjuangannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai santri jangan sampai kemudian mengkhianati pemberian dalam tanda kutip yang telah mereka lakukan untuk kita. Karena kalau kita tidak mampu memanfaatkan apa yang mereka perjuangkan, maka artinya yang pertama kita tidak bersyukur pada Allah,
tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada para pendahulu kita. Yang kedua adalah kita justru membawa bangsa kita ke arah yang semakin mengkhawatirkan. Jadi baik atau buruknya masa depan bangsa kita ada di tangan kalian semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang luar biasa yang bisa berperan hebat dalam mewujudkan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya, atas ilmunya yang telah dibagi ini bersama Sama-sama, kita di kita sama-sama podcast sharing. Cikias Media Center. Dan tentunya ada satu kesimpulan singkat bahwa ternyata antara demokrasi dengan Islam itu tidak mestilah harus dibentur-benturkan. Ya. Bahwa nilai-nilai spirit keagamaan itu bisa hidup dalam alam pemikiran apapun, apalagi dalam alam pemikiran demokrasi. Dan saya kira itu sudah sangat matang berada di para pendiri bangsa ini, terutama para tokoh-tokoh muslim saat itu ketika mereka menerima konsepsi ideologi Pancasila. Dan tentunya kita berharap perdebatan-perdebatan tentang ini semua sudah waktunya kita sudahi, sudah waktunya kita bergandeng tangan bersama untuk membangun bangsa ini yang pada akhirnya ketika bangsa ini maju, bangsa ini sejahtera, juga akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan beragama khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Dan kita juga doakan santri-santri kita ini supaya kemudian menjadi generasi yang mampu memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam konteks keindonesiaan. Ya, amin. Saya kira demikian Ustaz. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.